Bulan, satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya, dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan gak begitu, malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan ngeliat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan, dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. Dan di saat yang bersamaan terjadi Big Splash, atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini, ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian, intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa, sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan. Tapi berkat satelit ini, kemiringannya jadi stabil, sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah, kehidupan di bumi mulai muncul.
Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet Katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar Ceres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Aitken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngelihat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu loh, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Aitken. Diameternya sekitar 2.600 km, dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet Katai yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan ups! Tahu-tahu malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dahsyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah mare bulan. Kawah di mare bulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya nggak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya? Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan nggak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misteri. Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjak permukaan bulan. Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk. Materi itu bernama debu bulan. Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar. Aromanya beda jauh dengan udara di bumi, tapi tetap segar. Sayangnya ini nggak mungkin. Salah satu alasannya adalah bulan nggak punya atmosfer. Satelit alami bumi ini terlalu kecil, masanya kurang dari 2% massa bumi. Oleh sebab itu, medan magnet bulan nggak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer. Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan. Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, bulan beda banget sama sekarang. Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer. Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat mengguncang bulan. Gas menyebar di seluruh permukaan bulan. Peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai nggak ada waktu untuk kabur keluar angkasa. Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis. Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava. Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan. Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan. Ternyata lava di sana nggak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga materi pembentuk air. Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer.
Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun. Setelah itu, puff, atmosfer bulan hilang di luar angkasa. Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3-10 kali lebih dekat. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang. Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30.000 km saat itu. Sekarang, jaraknya sekitar 390.000 km. Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit. Sayangnya waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu. Sama dong. Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer. Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon, serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium. Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau bumi. Sayangnya atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen. Tapi tahu nggak, oksigen di bulan sangat melimpah. Kamu pasti bingung kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum. Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan. Lapisan ini disebut regolith dan kandungan oksigen di sana mencapai 45%. Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong. Nanti dulu, oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya. Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus. Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen. Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars. Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tapi teori lain bilang bahwa dulunya bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya. Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita. Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas. Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi. Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit. Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi. Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya. Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari massanya. Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur. Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam. Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal. Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi. Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut. Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan. Inilah yang disebut dengan air pasang. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air. Efek ini memang nggak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat. Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut. Bulan nggak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut. Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 milidetik per 100 tahun. Bulan juga menjauh dari bumi sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan kira-kira 4 cm per tahun. Jangan lupa potong kuku ya. Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan. Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis. Dari yang tadinya nggak miring, berarti nggak ada musim, sampai miring banget. Berarti cuaca menjadi ekstrem. Karena bulan nggak punya atmosfer, nggak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem. Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius. Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Tanpa atmosfer, bulan juga nggak akan terlindungi dari meteorit. Karena itu permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita. Banyak yang tertutup tumbuhan atau air, tapi di bulan jumlahnya jauh lebih besar, jutaan.
dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km. Aktivitas seismik bulan gak seaktif bumi, oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad. Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur, bulan masih mengalami gempa. Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya. Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan karena bagian dalamnya masih mendingin. Saintis bilang ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu. Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis, anggur itu mengerut saat menyusut. Hal itu terjadi juga pada bulan. Bulan menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak punya kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh, jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah. Bagiannya terdorong ke bagian lain dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan. Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter. Waktu menatap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya. Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari. Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi, fenomena itu disebut penguncian pasang surut. Sebelum luar angkasa dijelajahi, manusia nggak pernah melihat wajah lain bulan. Mereka nggak tahu wujud sisi jauh bulan. Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basin tumbukan. Tapi, sisi jauh bulan nggak rata dan penuh kawah. Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis. Ngomong-ngomong, bulan nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu. Iya, ke arah kamu. Karena itu pusat massa bulan nggak sama dengan pusat gravitasinya. Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km, seperti bola golf yang dibikin asal-asalan. Kadang, waktu memandang bulan, kamu melihat wajah yang lagi senyum sama kamu dari permukaannya. Pastinya ini cuma ilusi, tapi bukan cuma kamu yang melihatnya. Hal ini disebabkan permukaan bulan yang terbentuk oleh semacam laut dan dataran tinggi. Dari bumi, kita melihatnya seperti petak terang dan gelap. Laut adalah bagian gelap dan dataran lava yang mengeras terbentuk karena erupsi gunung berapi purba. Bagian terang sebenarnya pegunungan dan dataran tinggi. Dan orang di seluruh dunia melihat petak bulan ini kayak wajah yang lagi senyum atau bahkan bentuk lain. Otak kita cenderung memainkan sesuatu yang punya ciri ini. Fenomena ini disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena saat kamu melihat wajah dan bentuk yang gak asing, meskipun sebenarnya gak ada. Sama kayak kamu bisa melihat wajah di roti atau bentuk lain waktu lagi ngelihat awan. Di belahan bumi utara, banyak orang melihat wajah di lautan bulan. Matanya adalah laut ketenangan dan hujan. Laut awan membentuk mulutnya, sementara laut pulau dan uap membentuk hidungnya. Tapi gambar ini cuma salah satu penafsiran dan cuma kelihatan di belahan bumi utara. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu melihat bulan sebaliknya. Ada yang melihat orang yang membawa kayu, atau ada yang melihat bentuk cewek. Rambut cewek itu dikuncir dan ada 2 perhiasan di kuncirannya. Mereka melihat wajah cewek itu dari samping. Salah satu kawahnya mirip berlian yang kayaknya dipakai cewek itu di lehernya. Di beberapa tempat, orang-orang mungkin melihat bentuk kelinci, sementara orang dari barat Laut Pasifik di Amerika bahkan punya cerita tentang kodok waktu mereka melihat bulan. Ceritanya, ada serigala yang jatuh cinta sama kodok. Lalu, kodok itu nggak percaya sama serigala. Kodok itu mau kabur, tapi nggak tahu kemana. Lalu dia melompat tinggi sekali dan mendarat di bulan. Apa planet lain punya pelangi yang cantik kayak kita? Pelangi terbentuk oleh tetesan hujan dan sinar matahari. Sekarang ini, kita nggak tahu apa ada planet yang punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan nggak ada planet yang punya cukup air di atmosfernya buat bikin hujan. Tapi, tetesan cairan lain bisa membiaskan cahaya dari matahari dan menyebarkannya jadi berbagai warna.
Titan adalah salah satu satelit Saturnus. Atmosfer di sana penuh tetesan cairan metana yang bisa membentuk hujan. Atmosfer di Titan samar banget, artinya jarang ada cahaya matahari langsung. Tapi bukan mustahil kelak kita bisa melihat pelangi metana. Kalau emang ada, bentuknya sama kayak pelangi di bumi, tapi akan lebih lebar karena pembiasan oleh metana beda sama air. Di Venus juga ada yang mirip-mirip kayak gitu, namanya glory. Saintis melihat fenomena optis cahaya matahari yang kena tetesan asam sulfat ini mirip kayak pelangi. Ukuran Jupiter besar banget, sekitar 11 kali lebih luas daripada bumi. Bukan cuma itu, ukuran planet kita cuma 2 kali ukuran bintik merah raksasanya. Bintik merah raksasa adalah badai besar yang udah lebih dari 1 abad ada di Jupiter. Kita berutang banyak sama Jupiter. Radiasinya 1000 kali lebih besar dari level mematikan buat kita. Dan gaya gravitasinya kuat banget sampai melindungi bumi dari tabrakan. Di beberapa sistem planet lain, planet raksasa kayak Jupiter bisa berpindah-pindah dan bermigrasi dari tempat awal pembentukannya. Planet-planet itu memilin ke dalam dan mendekati bintangnya. Waktu bergerak, planet ini bisa menyebabkan masalah besar. Saat mendekati bintangnya, planet-planet ini bisa menelan dan menghancurkan beberapa planet kecil atau benda langit lain yang menghalangi. Tapi kalau jaga jarak dari bintangnya, raksasa ini bisa jadi penjaga sistem planet. Planet-planet raksasa ini melindungi planet di orbit dalam dan bikin mereka bisa mengelilingi bintang pusatnya. Jupiter dijuluki vakum cleanernya tata surya karena bisa melahap komet atau asteroid yang mendekat. Jupiter juga bisa mengubah orbit komet dan asteroid dan mengusirnya biar nggak kembali dalam waktu lama. Dengan begitu, Jupiter melindungi planet-planet dalam meskipun kadang nggak sengaja malah bikin asteroid atau komet menuju planet dalam, sehingga menyebabkan tabrakan seperti yang bikin dinosaurus punah 65 juta tahun lalu. Cincin Saturnus adalah cincin paling terkenal di tata surya. Cincin ini luas, penuh warna, dan terlihat jelas. Kamu bahkan bisa melihat cincin ini menggunakan teleskop biasa. Tapi beberapa raksasa gas dan es juga punya cincin kayak gini. Misalnya Uranus. Uranus punya cincin yang menarik di tata surya. Ada 13 cincin dan semuanya tersusun dari partikel sangat gelap yang ukurannya beda-beda. Cincin itu kemungkinan masih muda, bahkan jauh lebih muda dari Uranus. Satu teori menyebutkan tabrakan kecepatan tinggi bikin satu atau lebih satelitnya rusak. Mungkin cincin ini terbentuk dari materi itu. Ada lebih banyak partikel puing, tapi cuma sebagian yang selamat dan kini membentuk zona stabil di sekitar Uranus yang dikenal sebagai cincin. Planet kita kehilangan 60% atmosfernya saat ada tabrakan asteroid. Menurut satu teori, tabrakan itu membentuk bulan. Tabrakan antara bumi dan batu seukuran Mars terjadi lebih dari 4 miliar tahun lalu. Puing dari semua itu berkumpul di orbit bumi yang akhirnya membentuk bulan. Venus punya setidaknya 37 gunung berapi yang aktif saat ini. Hal itu jadi bukti pertama yang nunjukin bahwa bagian dalam Venus masih aktif. Penelitian sebelumnya mengungkap kalau bagian dalam planet ini masih hangat dan ada juga struktur mirip cincin di dalamnya. Kolom materi super panas di dalam Venus naik melewati lapisan mantel dan seperti itulah pembentukan struktur ini. Mirip pembentukan area gunung berapi di Kepulauan Hawaii. Tapi saintis mikir itu cuma akibat aktivitas purba. Mereka meyakini kalau Venus udah cukup dingin dan aktivitas geologis di dalam planet itu udah melambat dengan pengerasan kerak sampai materi hangat dari dalam Venus nggak bisa muncul ke permukaan. Ngomong-ngomong soal erupsi gunung berapi, satelit Jupiter, Io, juga punya. Satelit kita cukup tenang, tapi Io punya ratusan gunung berapi dan merebut gelar satelit paling aktif di tata surya dalam hal gunung berapi. Kalau bisa pergi ke sana, kamu bakal melihat kolam belerang yang mencapai 300 km di atmosfernya. Gunung berapi di sana mengeluarkan 1 ton partikel dan gas keluar angkasa setiap detik di dekat Jupiter, planet induknya. Mungkin karena medan magnet dan gaya gravitasi Jupiter yang kuat, bagian dalam Io jadi menegang dan melemah waktu mengorbit Jupiter. Bagian dalam Io juga mendekat serta menjauhinya, sehingga menghasilkan jumlah energi yang cukup besar untuk aktivitas vulkanis. Ada miliaran komet di tata surya, kebanyakan ada di awan Oort.
dan sabuk Kuiper. Umumnya, komet tersusun dari batu dan es, setidaknya sampai mendekati matahari. Lalu bagian luarnya berubah jadi awan debu dan gas. Makanya, komet punya ekor khas. Permukaan unik Pluto terdiri dari kubah, puncak, dan palung yang mungkin terbentuk karena banyaknya gunung berapi es besar. Erosi dan beberapa aktivitas geologis lain nggak begitu berpengaruh, tapi gunung berapi esnya mendorong materi es ke permukaan. Ada juga beberapa kawah di area ini yang bernama New Horizon. Kawah ini mungkin disebabkan tabrakan asteroid dan masih terhitung baru. Bagian dalam Pluto mungkin menahan panas yang memungkinkan materi yang kaya air dan es mengendap di permukaan. Struktur tadi mungkin terbentuk karena air naik dari bagian dalam planet ini dan dengan cepat membeku karena suhu di Pluto sangat rendah, ditambah adanya tekanan atmosfer. Uranus adalah planet kedua yang paling tidak padat di tata surya setelah Saturnus. Meski ukuran Saturnus 14,5 kali ukuran planet kita, kepadatan planet ini masih lebih kecil daripada air. Artinya, Saturnus bisa mengapung di kolam kalau ukuran kolamnya lebih dari 60.000 km biar planet itu muat di sana. Wah, besar banget pasti kolamnya. Balik lagi ke Uranus. Karena kepadatannya rendah banget, kamu mungkin mengalami kurang dari 90% gravitasinya. Dengan asumsi kamu bisa menginjak puncak awannya. Mars punya badai debu yang paling kencang di tata surya. Badai itu menyelimuti Mars dan berlangsung berbulan-bulan. Satu teori menyebutkan badai besar ini terjadi karena partikel debu menyerap cahaya matahari dan menghangatkan atmosfer planet merah itu. Kantong udara hangat terbentuk dan mulai mengalir ke area lebih dingin. Lalu terbentuklah angin. Angin kencang ini bikin banyak debu terangkat. Lalu hal ini bikin atmosfer Mars memanas, membuat angin lebih kencang dan mengangkat debu lebih banyak lagi. Wah, ayo buruan ambil sapu yang banyak ya.